Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 480 tentang kengerian-kengerian dan peristiwa-peristiwa besar yang dialami manusia di mauqif. Mauqif itu tempat berhenti atau tempat di mana manusia dihisab. Ini tentu kalau kita bicara kengerian-kengerian ini, ya berarti ini berkaitan dengan orang-orang yang semasa di dunianya yang enggak baik begitu. Karena kalau baik, insya Allah dia tidak akan mengalami kengerian-kengerian ini. Kengerian-kengerian itu bisa kita baca informasi berkaitan dengan ini. Misalnya bagaimana matahari cuma 1 mil di atas kepala kita, padam, cahayanya tinggal baranya. Orang yang tidak mendapat fasilitas tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar dosa yang dia buat di dunia ini. Itu kalau yang nggak dapat fasilitas. Ya,
ya tentu itu semua akan sangat menyulitkan. Dan hal ini berbeda dengan orang-orang yang mendapatkan fasilitas. Misalnya ketika dia dibangkitkan dari kubur, badannya bercahaya karena bekas air wudhu yang dia lakukan saat di dunia. Walaupun mahsyar itu gelap, bagi orang yang diberi cahaya oleh Allah, tentu dia tidak akan kelimpungan. Kenapa? Karena badannya bercahaya. Di antara sebab badan bercahaya adalah karena wudhu tadi itu diantaranya. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi diantaranya adalah panasnya matahari yang cuma 1 mil di atas kepala itu tentu akan terasa panas bagi yang tidak punya naungan. Baranya yang begitu panas itu tentu akan sangat menyengat, pantas kalau dia tenggelam oleh keringatnya. Bagi orang yang mendapatkan fasilitas naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tentu dia ya santai saja. Karena dia pasti terlindungi dari panas matahari yang menyengat itu. Demikian juga kehausan dan kelaparan yang mendera di mahsyar. Karena manusia nanti kata Nabi dibangkitkan dalam keadaan lapar dan dahaga. Tentu bagi yang di dunia mendapatkan fasilitas, tentu yang saat itu mereka mendapatkan fasilitas haud, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dia tidak akan kehausan dan tidak akan kelaparan. Dan saya ulang, semua itu aneka fasilitas itu kembali kepada amal kita semasa di dunia. Saya sampaikan tadi misalnya badan bercahaya, di antara amalan yang menyebabkan badan kita bercahaya adalah wudu di antaranya. Di samping wudu, sujud itu juga termasuk. Itu amalan-amalan yang menyebabkan kita nanti memiliki cahaya dengan izin Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu juga erat hubungannya dengan amalan kita semasa di dunia. Mulai dari pemimpin yang adil, sedekah sembunyi-sembunyi, senang ke masjid, hatinya ta'aluk dengan masjid, baru keluar dari masjid sudah ingin kembali ke masjid, saking senangnya beribadah di masjid. Ke masjid karena beribadah, bukan karena menghindari omelan suami, bukan. Nah, terus kemudian menangis dalam kesendiriannya karena Allah, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Terus kemudian apalagi orang yang digoda oleh seorang lelaki yang digoda oleh wanita yang cuantik dan kaya. Syaratnya yang menggoda harus cuantik dan kaya. Untuk diajak berbuat yang enggak benar, dia bisa menolak sambil berkata, saya takut kepada Allah. Nah, itu dapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang ketiga, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jadi itu diantara amalan-amalan ini yang sering saya bilang ke ibu-ibu apa itu, yang semoga kita termasuk yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ya, ini di majelis ini kan kita insya Allah bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, dan insya Allah kita semua saling mencintai karena Allah. Terus kemudian berkaitan dengan haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, di antara fasilitas itu adalah sebabnya karena kita di dunia beramal dengan amalan yang buat kita diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita rajin bersolawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Allah, termasuk nanti ada mimbar-mimbar dari cahaya. Mengenai tidak lapar dan tidak dahaga, itu karena kita di dunia pernah syukur-syukur sering memberi makan dan minum orang lain, sehingga insya Allah dan semoga nanti di akhirat kita tidak lapar dan juga tidak dahaga, insya Allah. Jadi intinya satu, baik-baik sama Allah dan baik-baik pada sesama, supaya nanti di akhirat kita tidak mengalami kengerian-kengerian mahsyar itu. Itu seperti itu. Ya, analogi sederhana saja ya. Ini analogi sederhana. Ibu-ibu dalam perjalanan
Kalau perbekalan cukup, surat-surat lengkap, tenang apa tenang? Tenang. Semuanya lengkap, surat-surat lengkap, terus perbekalan cukup, bahkan lebih. Mau mampir makan di mana saja atau mau tidur di mana saja, oke. Kenapa? Karena semuanya bekal lengkap dan cukup, bahkan lebih mungkin. Tapi kalau bekal kurang, surat-surat nggak lengkap, pasti deg-degan ya. Iya, deg-degan dalam perjalanan. Kalau ada razia polisi takut, kalau ada pemeriksaan apa takut. Kenapa? Surat-surat nggak lengkap. Udah gitu perbekalannya, iya nggak cukup, bekalnya kurang. Mau berhenti di warung mana takut mahal, mau tidur di hotel takut mahal, takut mehong, semuanya. Akhirnya dia nggak nyaman perjalanannya. Kenapa? Karena bekal kurang. Misalnya. Kalau yang tadi bekal cukup, udah gitu sudah bekal cukup, dapat fasilitas lagi, wah lebih enak lagi. Nah, makanya persiapan kita dalam perjalanan ke akhirat nanti itu dari sekarang, mau masih di dunia ya. Surat-surat perjalanan itu dilengkapi supaya nanti kita kalau kena razia apa saja di barzah, di yaumil hisab, di mahsyar, di yaumil hisab, di mizan, di sirat itu kalau di razia itu kita tenang. Kenapa? Surat-surat lengkap. Kelengkapan surat itu ya pertama syahadat itu. Syahadat itu. Kelengkapan surat itu berkaitan dengan sholat. Yang wajib-wajib itulah. Itu kelengkapan surat yang harus kita miliki. Nah, adapun nyamannya fasilitas perjalanan itu biasanya pada amalan-amalan sunnah. Tambahan-tambahan amalan tadi. Ya, termasuk tadi suka memberi makan, suka memberi minum, suka memberi pakaian, supaya kita nanti dan macam-macam kebaikan-kebaikan yang lain lah yang bisa kita lakukan. Itu semua akan membuat kita itu dalam perjalanan tidak hanya cukup modal kita bekal kita, tapi bahkan lebih dari itu diberi fasilitas-fasilitas insya Allah. Karena mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita semua harus melanjutkan perjalanan. Karena saya sering sampaikan di sini bahwa kita ini bukan penduduk bumi, kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Saya ulang ya, kita ini bukan penduduk bumi, kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Ya, sehingga ya saya ulang tadi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, ya kita selanjut ke alam berikutnya. Al-muhasibi ini tukang muhasabah. Beliau tukang ulama bagian senang muhasabah beliau. Jadi dulu ada ulama itu memang bidangnya muhasabah. Kalau diundang untuk muhasabah. Saya waktu di Surabaya itu ada kenal seorang kiai itu. Itu kalau beliau cerita tentang neraka, hampir seluruh masjid itu nangis semua. Kalau cerita tentang surga, mohon maaf ya, beberapa yang mendengarkan baik laki maupun perempuan itu sampai junub. Betul itu, sampai junub. Saking serunya cerita tentang surga. Akhirnya beliau dilarang cerita tentang surga. Betul itu, sampai beliau dilarang cerita tentang surga. Karena kalau cerita tentang surga sampai beberapa kaum lelaki maupun perempuan sampai mengalami junub. Ya, junub ya non sewu ejakulasi. Saking serunya ceritanya itu. Akhirnya beliau dilarang cerita tentang surga. Dilarang cerita tentang surga. Saya waktu di Surabaya. Gak tahu sekarang kemana beliau, pas sudah wafat saya kurang tahu. Dulu di Surabaya. Kalau cerita tentang neraka, semasjid itu nangis semua. Kalau cerita tentang surga, maaf ini, beberapa mengalami junub itu, saking serunya cerita itu. Ya, semacam-macam. Al-muhasibi ini belum bagian muhasabah. Berkata dalam kitab At-Tawahhum wal Ahwal, Allah Ta'ala kelak akan mengumpulkan berbagai umat manusia ataupun jin
dalam keadaan telanjang dan hina, sebagaimana awalnya kita lahir di dunia dalam keadaan telanjang dan lemah, maksudnya lemah ya. Nah, maka nanti ketika kita lahir di akhirat nanti dalam keadaan yang sama, nun sewu nggih, telanjang dan dalam keadaan lemah, gak berdaya gitu loh maksudnya itu. Dan nanti kita akan lahir untuk yang kedua kalinya di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dalam keadaan lemah, dalam keadaan telanjang, gak pakai bulat, telanjang gitu aja. Saya pernah ngomong telanjang bulat diprotes. Ya wae telanjang gitu aja. Belum dikhitan, dalam keadaan lapar dan dahaga dan dalam keadaan tidak beralas kaki. Itu baik manusia maupun jin. Kerajaan apapun dicabut dari seluruh raja di bumi. Lahir sebagai hamba Allah, tidak punya jabatan dan kedudukan sebagaimana orang ketika baru lahir gak punya jabatan dan kedudukan apapun. Mereka dijadikan hina setelah sebelumnya bersikap sombong, maksudnya dibuat tidak berdaya, dan direndahkan setelah sebelumnya bersikap congkak terhadap sesama hamba Allah di muka bumi. Kalau tadinya sombong memang akan direndahkan betul. Kalau tadinya dia zalim memang akan dihinakan betul. Karena pada saat itu mereka tidak punya apa-apa kecuali ya pertolongan Allah. Kalau dia dapat pertolongan Allah, kalau nggak dapat ya wassalam. Binatang-binatang dari tempat masing-masing datang menghadap dengan menundukkan kepala. Setelah sebelumnya liar dan menghindar dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Hal itu karena melihat kengerian yang terjadi di hari penghimpunan, meski tidak berdosa dan bersalah. Hingga berdirilah mereka di belakang barisan makhluk-makhluk lainnya dengan tunduk dan perasaan hina di hadapan Tuhan yang Maha Perkasa. Allahu Akbar. Begitu pula setan-setan datang menghadap dengan tunduk setelah sebelumnya bersikap membangkang dan durhaka. Ya, semuanya datang menghadap baik itu jin, setan, binatang liar, binatang buas, binatang ternak maupun binatang melata. Semuanya datang kepada Allah dalam keadaan tunduk semuanya. Karena pada saat itu betul-betul Allah buat semua makhluk tidak berdaya. Karena semuanya tunduk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sekarang pun itu kita juga sering kalau kita mau ngambil pelajaran dihadapkan pada situasi di mana kita tidak berdaya sebenarnya. Kalau nggak percaya kantuk misalnya, siapa yang bisa menahan kantuk? Kalau udah Allah kasih kantuk, ngantuk aja. Iya. Walaupun jago karate dan 7 ya ngantuk aja. Walaupun pejabat tinggi kalau ngantuk ya ngantuk. Jenenge ngantuk repot. Itu baru ngantuk, belum mati. Mati itu nggak bisa dibeli, tidak bisa ditebus supaya orang jangan mati itu. Walaupun dia punya jabatan dan kekuasaan itu tidak bisa membeli mati supaya orang itu tidak mati, itu tidak bisa. Nah, itu sedikit cuplikan bahwa betapa kita ini sebenarnya tidak berdaya. Dan untuk membuat orang tidak berdaya, Allah itu mudah. Kita nggak usah ngomong akhirat, ngomong dunia aja. Kalau sekarang ini ya, kita ini bermanfaat bagi pasangan kita, bermanfaat bagi anak-anak kita, bermanfaat bagi banyak orang, bersyukurlah pada Allah. Karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Kalau izin manfaat Allah cabut, itu bisa langsung gak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Jadi kalau izin manfaat Allah cabut, bisa langsung tidak bermanfaat, dan itu mudah bagi Allah. Itu yang mungkin pernah saya ceritakan di sini. Ada seorang profesor di Jogja saat itu tahun 2000-an awal 90-an akhir seingat saya. Itu seorang profesor hampir tiap bulan bukunya terbit. Zaman itu menerbitkan buku tiap bulan itu udah keren banget. Karena kan nggak seperti sekarang mudah ngetik itu sama apa itu nyetak kan, kalau sekarang kan mudah sekali. Nah, singkat kata singkat cerita,
Satu saat beliau ini, saya nggak tahu istilah kedokterannya ya, cuman anak-anak mahasiswa saat itu nyebutnya saraf belakangnya kepelintir. Iya, nggak tahu itu bahasa kedokterannya apa itu. Kalau kata anak-anak mahasiswa saat itu, saraf belakangnya kepelintir. Begitu kepelintir itu saraf belakangnya, saya nggak ngerti ya, itu ada bu dokter atau istilahnya apa saat itu, saya nggak ngerti. Itu jangankan kepada bukunya, bahkan kepada anak istrinya beliau ya lupa gitu. Apa namanya itu? Iya, boyku apa jenenge gak ngerti aku. Ya jenenge ya api amnesia. Jadi lupa itu. Jangankan kepada bukunya, bahkan kepada anak istrinya lupa. Kalau Ustadz Abdul Rauf itu pernah lupa ke anak istrinya 2 tahun, tapi tidak lupa sama hafalan Qur'annya. Gara-gara jatuh, terus beliau bangun. Sejak jatuh itu beliau lupa kepada anak istrinya itu 2 tahun. Tapi ke hafalan Qur'annya nggak lupa. Itu luar biasa itu. Nah, singkat kata singkat cerita, ya qaddarallah akhir 90-an awal 2000-an saat itu yang saya tahu ya, saya ingat itu. Saat itu saya masih di Surabaya. Itu beliau sembuh, tapi udah nggak seperti dulu lagi. Artinya gini loh, kalau Allah berkehendak mencabut manfaat itu langsung nggak bermanfaat itu mudah gitu maksud saya itu. Makanya kita jangan sombong. Kalau saat ini, saya ulang saat ini, kita masih bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, pasangan kita, anak cucu kita, bagi banyak orang, bersyukurlah pada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, kita masih dipakai oleh Allah untuk bermanfaat. Karena kalau izin manfaat Allah cabut, bisa langsung tidak bermanfaat. Itu nggih. Makanya di dunia ini mudah sekali bagi Allah untuk menundukkan apa dan atau siapapun itu mudah. Apalagi nanti di akhirat memang semuanya harus tunduk dalam sistem yang Allah tetapkan. Kalau di dunia ini kadang manusia masih tampak membangkangnya, tapi sebenarnya dia tidak bisa juga membangkang dalam limit yang Allah tetapkan. Begitu dia melampaui limit itu pasti hancur, gitu aja. Karena semua makhluk ini kan syarat dengan limitasi, batas. Hanya Allah kan yang tidak memiliki batas. Jadi kalau tanya apa yang tidak Allah miliki, ya limit itu, batas itu. Kalau makhluk syarat dengan limitasi, batas. Itu seperti itu. Oh, kalau sudah melampaui batas pasti hancur. Di zaman dulu Fir'aun hancur, Qarun hancur, Namrud hancur, kaum Ad, kaum Samud hancur. Begitu mereka melampaui batas hancur, gitu aja. Karena itu sistem yang Allah bangun. Jadi kalau saat ini kita melihat misalnya ada banyak orang yang berbuat zalim dengan aneka kedzalimannya, dengan aneka kejahatannya. Begitu mencapai limit batasnya, begitu dia melampaui batas itu pasti hancur. Siapapun itu. Karena itu sudah ditetapkan oleh dalam sistemnya yang namanya sunnatullah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan kita dari murkanya. Amin Allahumma amin insyaallah. Begitu pula setan-setan datang menghadap dengan tunduk setelah sebelumnya bersikap membangkang dan durhaka. Ya, semuanya datang menghadap. Baik itu jin, setan, binatang liar, binatang buas, binatang ternak maupun binatang melata. Sementara itu bintang-bintang di langit gugur berserakan dari atas mereka. Matahari dan bulan telah terhapus cahayanya. Karena sebelum hari kiamat, matahari dan bulan menghadap kepada Allah dalam keadaan cahayanya padam. Ada pakar fisika modern namanya Muhammad Hasbullah An-Nabi dari Mesir. Beliau menulis ensiklopedia IPA dan Al-Quran. Di situ beliau menjelaskan bahwa matahari kita yang sekarang ini, kalau diteropong pakai teropong matahari itu sudah padam cahayanya, sudah padam. Jadi matahari kita ini sudah padam. Ya, tinggal baranya aja tapi sudah padam. Loh, kok cahayanya sampai ke kita sekarang Ustaz? Ini sisa-sisa cahaya yang dilepas oleh matahari berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi ini sisa-sisa itu kata Muhammad Hasbullah An-Nabi
dalam buku beliau itu penulis ensiklopedia IPA dan Al-Qur'an, pakar fisika modern dari Mesir beliau. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Lanjut. Jadi sudah padam. Sehingga gelap gulita. Dari mahsyar itu gelap ya. Makanya di surah Al-Hadid ayat 12-13, orang munafik saat bangkit tanpa cahaya mereka teriak-teriak ke orang beriman kan, nebeng cahayanya dong gitu. Dibentak oleh malaikat, tidak boleh, cari cahayamu sendiri, mundur, tidak boleh. Orang beriman tenang, kenapa? Dia bangkit bercahaya. Al-Hadid ayat 12-13. Langit yang terindah berguncang hebat, yakni berputar-putar dengan seluruh isinya yang besar-besar di atas kepala mereka. Demikianlah hal itu berlangsung selama 500 tahun. Konjang kanjing bumi, langit kerap kelip, bumi konjang kanjing, banyak ya kira-kira gitulah. Ya kondisi kiamat itu kan gitu. Langit kelap kelip, bumi gonjang kanjing, tok itu. Dalang. Ya begitu keadaan kiamat. Ya bersyukurlah pada Allah kondisi kalau di saat kiamat orang beriman tidak mendapati. Tapi kalau di mauqif, di mahsyar semua mengalami. Dan memang nanti penantian itu adalah 500 tahun. 500 tahun akhirat yang seharinya sama dengan 1000 tahun. Aduh, lama dong Ustaz. Memang lama. Tapi yang enggak dapat fasilitas itu rasanya tersiksa sekali. Tapi yang dapat fasilitas tenang dia. Dapat fasilitas mau berapa lama pun tenang. Bayangkan betapa dahsyatnya suara mengerikan yang terdengar di telinga mereka saat pecahnya benda-benda langit, terkoyak dan saling berbenturan. Betapa mengerikan bencana yang terjadi di langit pada hari itu, di mana ia kemudian melebur bagaikan perak yang dilelehkan. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala di surah Ar-Rahman ayat 37 yang artinya, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak wardatun kadihan, gimana? Ka'annahunna, bukan gimana? Ar-Rahman itu wardatun kadihana, lupa saya. Dan firman Allah Ta'ala di surah Al-Ma'arij ayat 8-9 itu, pada hari ketika langit menjadi seperti lelehan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Maksudnya seperti bulu yang ditiup, yakni bulu yang paling lemah. Saya mau terangkan dulu ya. Saya pernah baca itu, saya bukan ahlinya, saya cuma baca aja. Saya pernah baca itu NASA, Badan Astronomi Amerika itu. Ya, itu memprediksi 3.000 tahun lagi. Ini kata NASA, saya cuma baca ya. Kata NASA, 3.000 tahun lagi bumi ini akan masuk ke wilayah kabut Earth namanya. Kabut meteor. Jadi bumi ini sekarang ini lagi mengarah ke sana, tapi 3.000 tahun lagi masih. Tenang aja, masih lama lah. 3.000 tahun lagi. Kata NASA itu. Jadi bumi ini akan masuk ke wilayah kabut Earth atau kabut meteor, di mana bumi ini akan dibombardir karena masuk ke kabut Earth itu, kabut meteor itu, bumi ini akan dibombardir oleh meteor itu. Kalau meteornya diameternya semasjid ini, barangkali tidak akan sampai ke bumi karena terkikis habis oleh 7 lapis atmosfer itu. Tapi kalau diameternya se-Pulau Jawa, kalau diameternya se-Kalimantan, diameternya se-Pulau Sumatera, 1-2 mungkin nggak sampai nyelonong, tapi kan lama-lama robek itu. Apa itu 7 lapis atmosfer itu robek lama-lama. Itu yang kata Al-Quran ketika langit dirobek itu. Dan ketika itu nyelonong, karena sudah robek dari duel atmosfernya itu, yang 7 lapis itu, terus masuklah itu benda langit itu, nabrak bumi.
Apa yang terjadi kira-kira? Ya sembuh apa yang terjadi? Yang pasti gini, kalau ini keadaan yang paling baik, bukan keadaan yang paling baik. Kalau teori kan meledak itu mestinya. Taruhlah ini keadaan yang paling baik. Bumi ini kan muter dengan kecepatan. Ini mohon maaf kalau ada yang berakidah bumi datar ya, saya mohon maaf. Ini saya cerita yang teori fisika aja, yang wallahu alam hakikatnya. Kan mungkin ada yang berakidah bumi datar toh, ya monggo lah ditakar panjenengan. Saya cuma cerita yang versi fisika ini. Karena ini cerita NASA kan. Ketika bumi kan berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam bumi ini. Bayangkan tiba-tiba ada benda langit nabrak dul gitu ya. Dan gara-gara tabrakan itu terus bumi ini ngerem sedetik aja. Ini. Sudah. Bayangkan apa yang terjadi kira-kira. Tadi ayatnya udah kita baca ayatnya tadi. Itu kalau dalam teori fisika, ini saya cuma baca loh ya, saya kan bukan ahlinya. Tapi tenang, SMA saya IPA. Daftar kedokteran UNER gak diterima. Wis. Misalnya ini ada mobil losbak. Di atasnya ada 10 orang yang naik di bak terbuka itu. Dengan kecepatan 100 km per jam. Tiba-tiba dia ngerem mendadak. Nyet. Apa yang terjadi? Nah, massa yang bergerak dalam kecepatan 100 km per jam tadi itu ketika dia berhenti, maka massa yang di atasnya masih dalam kecepatan yang sama. Maka begitu ini berhenti, sementara di atas kan masih dalam kecepatan yang sama, nah, begitu bumi ngerem, penghuninya itu yang Allah bilang tadi, berhamburan seperti apa ya tadi, bulu-bulu yang aneh-aneh. Itu di Al-Qari'ah Allah bilang kan, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Itu kata NASA akan terjadi itu. Cuma kata NASA 3.000 tahun lagi. Masih lama lah. Ya, ditinggal ngopi-ngopi aja santai insyaallah. Itu seperti itu. Itu artinya sains itu membenarkan apa yang diinformasikan oleh Al-Qur'an itu, bahwa itu akan terjadi walaupun itu 3.000 tahun lagi. Itu prediksi NASA. Allahu Akbar. Tapi bersyukurlah pada Allah, insyaallah orang beriman gak nututi itu insyaallah. Karena sudah menghadap kepada Allah terlebih dahulu. Lanjut. Adapun para malaikat pada hari itu mereka turun dari tepi-tepi langit ke bumi dengan bertasbih. Yang kena kiamat langit ketujuh ke bawah ya. Yang di atas langit ketujuh nggak kena kiamat. Makanya di hari kiamat itu seluruhnya mati kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Di antaranya penghuni yang di atas langit ketujuh. Apa di atas langit ketujuh itu? Sidratil Muntaha, Indaha Jannatul Ma'wa, Arsh. Jadi surga, Arsh, Sidratil Muntaha itu tidak mengalami kiamat. Termasuk Lauhul Mahfuz itu tidak mengalami kiamat. Kenapa? Karena dia berada di atas langit ketujuh. Termasuk penghuninya tidak mengalami kiamat. Kenapa? Karena berada di atas langit ketujuh. Yang kena kiamat itu adalah langit ketujuh ke bawah. Ada yang mengatakan neraka termasuk yang enggak kena kiamat karena dia di luar langit. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang kena kiamat itu langit ketujuh, lapis 7 langit itu ke bawah kena semua kiamat. Allahu Akbar. Adapun para malaikat pada hari itu mereka turun dari tepi-tepi langit ke bumi dengan bertasbih mensucikan Allah. Bayangkanlah saat mereka turun dengan cepat berbondong-bondong dari langit. Bayangkan betapa besar tubuh mereka masing-masing. Betapa banyak jumlah mereka, betapa mengerikan suara mereka dan betapa hebat gemetarnya mereka karena rasa takut kepada Allah. Dan bayangkan pula ketakutanmu sendiri saat itu dan ketakutan makhluk-makhluk lainnya melihat turunnya para malaikat itu. Jangan-jangan mereka disuruh menyiksa, jangan-jangan ini muhasabah ya. Nabi Musa alaihissalam
Nabi Musa alaihissalam ketika di Gunung Tursina, beliau memohon kepada Allah untuk diperkenankan melihat Allah secara langsung. Kata Allah, kamu gak akan kuat wahai Musa. Mboten Gusti kula pengen sebentar mawon. Gak kuat. Mboten Nabi Musa itu. Satu di antara dua nabi yang Allah berkenan bicara langsung. Nabi Musa itu pengen ketemu sama Allah langsung, melihat Allah. Kata Allah nggak kuat Musa. Pun boten, saya pengen lihat. Akhirnya wis siap ya. Akhirnya kalau kamu kuat menyaksikan kejadian ini, kamu akan kuat melihat aku, kata Allah. Akhirnya dibuka tabir pertama itu. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan, At-Tabari juga. Bagaimana Nabi Musa itu tabir pertama dibuka. Karena antara kita dengan Allah kan ada tabir yang menghalangi. Tabir pertama dibuka, berhamburan malaikat yang membuat Nabi Musa itu tercengang, kagum, dahsyat, ngeri, takut, macam-macam. Kan baru melihat kejadian pertama. Itu sampai Nabi Musa bergetar lututnya dan berdiri pakai dua lututnya itu. Saking dahsyatnya kejadian itu. Tabir kedua mau dibuka, kata malaikat Jibril, tahan Musa. Sebentar lagi akan dibuka tabir yang kedua, tahan Musa. Pingsan Nabi Musa, nggak sanggup, kuat. Kejadiannya bagaimana Gunung Tursina blesek masuk ke dalam. Ada yang mengatakan meledak, ada yang mengatakan blesek. Ada yang pernah ke sana katanya memang mencekung gitu. Gunung Tursina itu mencekung gitu. Ada yang mengatakan begitu. Kalau yang pernah ke sana katanya, blesek, mencekung, semacam-macam. Pingsan Nabi Musa, nggak kuat. Lalu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuat di Sidratil Muntaha yang malaikat Jibril tidak kuat itu? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihilangkan rasa takutnya oleh Allah. Liyuhatarauka ya Muhammad, udnu ya Muhammad. Saat Nabi berada di Sidratil Muntaha itu, beliau mengatakan dalam satu riwayat, Okamakal, ada di dalam hadis tentang Mi'raj itu ya, aku melihat ada suara yang penuh dengan wibawa dan penuh dengan kasih sayang. Ada suara yang penuh dengan wibawa tapi penuh dengan kasih sayang. Ada suara yang penuh dengan apa? Wibawa tapi penuh dengan kasih sayang. Liyuhatarauka ya Muhammad, udnu ya Muhammad. Sudah dihilangkan rasa takut pada dirimu wahai Muhammad, sini mendekat wahai Muhammad. Dan saat itulah Nabi berucap yang diabadikan kisahnya, bacaan itu dalam salat kita itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu cuplikan dialog saat Nabi Mi'raj antara beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Nabi mendengar suara yang penuh dengan wibawa dan penuh dengan kasih sayang. Allah. Lanjut. Syahdan, orang mana Syahdan itu? Syahdan, para malaikat itu pun membentuk barisan dalam posisi mengepung makhluk-makhluk lainnya sambil menundukkan kepala karena dahsyatnya kengerian di hari itu. Mereka menangkupkan sayap masing-masing dengan kepala tunduk, dipenuhi rasa hina dan rendah di hadapan Tuhan mereka. Saat itu malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka berdiri bersaf-saf, menjadikan, karena mereka kan panitia kiamat ya. Jadi mengelilingi seluruh makhluk. Terus kemudian saat itu kata Allah, la yatakallamuna yauma yaqumul malaikatu yauma yaqumu ruhul malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Itu kata Allah di surah An-Naba. Saat itu malaikat tidak ada yang berani bicara, dan kalaupun ada yang bicara pasti benar bicaranya. Dan begitu menegangkannya keadaan pada saat itu. Allahu Akbar.
Demikianlah yang dilakukan oleh para malaikat dari setiap langit sampai langit ketujuh. Penghuni tiap-tiap langit yang lebih tinggi jumlahnya berlipat ganda, lebih banyak daripada penghuni langit sebelumnya, dengan tubuh-tubuh besar dan suara-suara lebih menggelegar. Sehingga manakala seluruh penghuni ketujuh langit dan ketujuh bumi telah berkumpul semuanya memenuhi mauqif, tempat berhenti, tempat berkumpul, maka matahari diliputi kembali dengan panasnya seukuran untuk 10 tahun. Dan selanjutnya ia didekatkan kepada para makhluk itu sejarak lebih kurang 2 busur atau 1 busur panah. Padahal pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Arsy Ar-Rahman, singgasana Allah yang Maha Pengasih, dalam tanda kutip ya. Oleh karena itu ada orang yang bernaung di bawah arsy, ada pula yang terpanggang terik matahari sampai benar-benar bercucuran keringatnya seperti meleleh, bahkan ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Penderitaan yang mereka alami benar-benar berat dan sangat menggelisahkan, sementara umat-umat yang berkumpul saat itu saling berdesakan dan berhimpitan, saling dorong-mendorong sesamanya. Kaki-kaki mereka saling bersilangan, leher mereka seolah-olah terputus karena dahaga, kecuali yang diberi minum. Di sana berkumpul menjadi satu antara panas matahari dan panasnya napas mereka, ditambah pula dengan saling berdesakannya tubuh-tubuh mereka. Ini yang nggak dapat fasilitas loh ya. Yang dapat fasilitas nanti lain lagi ceritanya. Oleh karena itu keringat mereka bercucuran mengalir dan membanjiri permukaan tanah. Ada yang membanjiri telapak kakinya sesuai dengan amalnya, bahkan ada yang lebih tinggi lagi sesuai dengan tingkatan di sisi Tuhannya, yakni apakah tergolong orang yang bahagia atau celaka. Ya, ada di antaranya banjir keringatnya hanya mencapai mata kaki saja, tapi ada pula yang sampai ke pinggangnya, bahkan ada di antara mereka yang sampai ke bawah telinganya, atau bahkan sampai ke mulutnya, sehingga seolah-olah mulutnya terkekang oleh keringat, hampir tenggelam karenanya, sesuai dengan amalnya, sesuai dengan dulu di dunia. Kalau dia semakin jahat, dia semakin tenggelam oleh keringatnya. Semakin sedikit kejahatannya, semakin dia tidak berkeringat, bahkan dapat fasilitas yang akhirnya dia nyaman itu. Saya katakan pada orang di atas, agaknya Al-Muhasibi dan yang lainnya menyatakan bahwa pecah dan terbelahnya langit terjadi setelah berkumpulnya manusia di mauqif. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo silakan. Kalau ada. Oke, monggo Bu Indah, monggo. Oke, monggo Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Nggih. Nggih. Baik. Bukan Bu, itu bukan kejadian Tuhan, bukan. Karena itu sudah kehancuran itu. Kalau Tuhan kan sebelum kehancuran. Oke, jadi bukan. Insya Allah itu bukan Tuhan. Tuhan nanti ada sendiri. Oke. Monggo. Monggo yang lain silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Nggih, monggo Buyan. Serta bertakbirah berupa surga yang kekal. Ayat 13-nya menceritakan orang munafik yang meminta cahaya kepada mukmin. Iya, betul. Namun ditolak dan dihalangi dengan diri. Iya, betul. Tapi pada saat kita yang mukmin itu, apakah kita pada saat itu apa kita menyadari gitu bahwa kita itu kan orang yang memberikan cahaya dan itu munafik yang tidak diberikan cahaya.
Sampun? Nggih. Pada saat itu semua orang akan bangkit sesuai dengan amalnya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Sehingga ketika dia bangkit itu dia disertai dengan amalnya juga. Sehingga tahulah dia, nggih monggo. Apakah dia termasuk orang yang beruntung atau tidak? Maka dikatakan dalam ayat itu, bagi yang bercahaya karena memang amalnya baik, diberitahukan bahwa Anda tidak usah khawatir, tenang, Anda dijamin masuk surga. Begitu yang diberitahu di situ. Sehingga dia tahu bahwa dia akan beruntung. Kenapa? Karena sudah diberitahu sejak dia dibangkitkan itu. Nah, beda sama orang munafik. Orang munafik begitu dia bangkit, dia kelimpungan karena mahsyar itu gelap. Mahsyar itu gelap, dia kelimpungan. Dan dilihat ada orang beriman punya cahaya, dia teriak kan, nebeng cahayanya dong gitu. Tapi ditolak, tidak boleh. Suruh cari cahayanya sendiri. Nah, kenapa dulu di dunia kok tidak mencari cahaya? Nah, gitu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita nanti insyaallah ya, dan semoga kita termasuk yang beriman itu, amin insyaallah. Begitu bangkit diberitahu. Nah, karena semua orang akan bangkit disertai dengan amalnya. Jadi yang selalu setia menyertai kita itu amal kita itu. Makanya baik-baik dengan amal kita itu. Jangan sampai kita nanti terpisah dengan amal kita karena bangkrut. Ibu-ibu pernah nggak dalam perjalanan kopernya ketinggalan? Gelisah nggak itu? Gelisah. Orang kalau pisah dengan amalnya gelisah. Kapan orang pisah dengan amalnya Ustadz? Ketika dia banyak berbuat dolim pada orang lain. Dia ambil amalnya oleh orang lain. Nah itu gelisah pasti itu. Dan bangkrut bahkan naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya kurang-kurangi mendolimi orang lain. Supaya kita nanti tidak bangkrut. Semoga Allah ampun dan maafkan kita semua ya. Karena semua kita pasti, entah sengaja atau tidak, pasti pernah berbuat dolim. Baik kepada manusia maupun pada binatang. Semoga Allah ampun dan maafkan kita semua. Amin. Allahumma amin insyaallah. Boleh. Nggih, monggo. Mengenai Salat. saat waktu tiba sholat, kita menunda karena menunggu suami datang harus berjamaah. Nah, dengan menunda misalnya menunda dengan waktu itu, apakah kita sekarang itu melalaikan, hanya menunggu biar dapat berjamaah? Nah, ada yang menyampaikan kita sholat dulu wajibnya, nanti kita ikut bersamai sama suami bermakmuman, tapi kita sholatnya sunnah. Nah, itu Baik. Kriteria disebut lalai itu kalau kita menunda sholat karena muales. Ya, jadi kriteria lalai terkait dengan sholat itu adalah kalau kita menunda sholat itu disebabkan karena saya ulang tadi muales itu. Tapi kalau kita tidak karena malas, termasuk diantaranya supaya dapat keutamaan jamaah, itu tidak termasuk lalai. Tidak termasuk menunda yang kategorinya lalai, sehingga tidak masuk dalam kategori fawailul lil musallin. Ustadz, seandainya di tengah menunggu itu mati, gimana Ustadz? Kan belum sholat. Tidak usah khawatir, karena sudah niat sholat, sudah dianggap tidak punya hutang sholat. Makanya bagi seorang mukmin, kita orang Islam, begitu masuk waktu sholat, pasang niat sholat. Maaf ya, andaikan dalam perjalanan meninggal, belum sempat sholat, sudah dianggap tidak punya hutang sholat. Tapi makanya harus pasang niat, saya mau sholat. Ya, jadi begitu. Jadi nggak usah khawatir. Ada contohnya dari Nabi Ustadz, Nabi sengaja menunda waktu sholat untuk demi supaya dapat jamaah. Pernah ketika sholat isya. Yang saya baca sababul wurudnya, para sahabat belum datang semua ceritanya dalam satu ekspedisi perjalanan atau apa gitu. Demi supaya sahabat kumpul semua untuk jamaah, Nabi sampai baru mengerjakan isya itu menjelang tengah malam. Ya, menjelang tengah malam malah. Itu baru mengerjakan sholat isya. Dan pernah juga Nabi menunda sholat itu demi untuk mengajari orang tentang kapan awal waktu sholat, kapan akhir waktu sholat. Nah, jadi saya ulang, disebut
lalai itu yang kata Allah fawailul lil musallin itu alladzina an sholatim sahun itu kalau kita menunda sholatnya karena muales. Dan itu ciri orang munafik sebenarnya. Orang munafik itu kata Allah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang munafik sholat juga, cuman mereka muales. Sampai Nabi mencontohkan mereka sengaja menunda sholat asar itu sampai matahari hampir tenggelam. Begitu hampir tenggelam dia buru-buru sholat dan sholatnya buru-buru. Seperti seperti burung yang mematuk makanannya, enggak tumak nina gitu maksudnya. Maka selama ibu menundanya bukan karena malas dan sholatnya tetap tumak nina, aman. Tidak masuk dalam kategori sahun atau lalai dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan. Monggo Bu Popi. Ibu masih ingat Popi Merkuri enggak? Gimana lagunya itu lupa saya itu? Iya. Nanti kena royalti lagi. Enggak. Oke. Ya. Ya. Nggih. Baik. Yang pertama berkaitan dengan keadaan di Saudi Arabia, di mana kalau adzan berkumandang semua toko harus tutup dan terlepas mereka sholat atau tidak ya harus tutup pokoknya. Saudi itu madhab resminya Hambali. Iya, madhab Hambali itu sependek yang saya pelajari termasuk yang menghukumi fardu ain untuk sholat berjamaah itu. Menganggap itu fardu ain untuk sholat berjamaah itu. Sependek yang saya pahami ya. Sehingga kalau sudah adzan berkumandang, mereka wajib tutup itu. Iya, harus berjamaah satu. Yang kedua, pemerintah Saudi itu termasuk yang memahami firman Allah berkaitan dengan idanu dia li sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' itu loh. Jadi kalau kamu dipanggil untuk sholat Jumat segera tinggalkan perdagangan itu. Mereka memahami itu tidak hanya sholat Jumat, semua sholat. Itu orang pemerintah Saudi. Ya, dan itu dituangkan dalam aturan negara. Jadi aturan fikih itu diterapkan dalam aturan negara sehingga mereka yang buka itu kena pidana nanti, kena sanksi itu. Makanya mereka harus tutup. Walaupun yang tutup itu ada yang sholat, ada yang enggak juga. Saya pernah tahu pas tutup itu mereka pada kongko-kongko di dalam sholat itu, pada makan atau apa enggak ngerti itu. Ya insya Allah sih mereka tetap sholat, kan enggak jamaah gitu maksudnya itu. Ya macam-macam lah. Itu yang saya pahami Bu Kopi ya satu. Yang kedua, apakah mereka ada penghuninya atau tidak? Gini. Sependek yang saya pelajari, Allah tidak memberitahukan kepada kita tentang adanya makhluk luar angkasa seperti alien itu. Karena Allah tidak memberitahukan, berarti ada atau tidak adanya kita tidak tahu. Dan itu nggak penting juga, karena Allah nggak ngasih tahu, berarti nggak penting gitu. Jadi bagi Anda yang meyakini bahwa ada alien, ya monggo, nggak mengingkari ajaran Islam itu. Allah nggak ngasih tahu kok. Yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Jadi yang percaya pada adanya alien, ya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Quran nggak ngasih tahu kok. Silakan Anda riset kalau perlu, kalau memang diperlukan monggo riset. Oh itu ada Ustaz makhluk, sembuh sekali. Monggo yang percaya monggo
Jadi kita tidak tahu, karena Allah nggak ngasih tahu, kita nggak tahu dan kita tidak wajib tahu. Kita tidak wajib tahu. Jadi kalau Bu Popi nanya ke saya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kan syariat kita di bumi. Jadi manusia dan jin. Manusia dan jin. Ya, rahmatan lil alamin. Bahkan kalau untuk kerasulan Nabi kita Muhammad SAW itu sebenarnya rahmatan lil alamin seluruhnya sebenarnya. Jadi ada rumus gini kalau dalam Islam itu. Apa yang Allah tidak beritahu itu biasanya enggak penting. Yang Allah beritahu itu yang penting untuk kita. Contoh Ashabul Kahfi. Berapa jumlah Ashabul Kahfi Allah enggak ngasih tahu. Berarti jumlahnya enggak penting. Yang penting spirit dakwahnya, spirit mempertahankan akidahnya itu yang penting. Terus kapan kiamat? Allah nggak ngasih tahu. Berarti kapan kiamat nggak penting. Yang penting persiapan menghadapi kiamat itu. Ya itu. Ngaten nggih? Nggih, Allah a'lam. Nggih monggo Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya sama-sama. Idealnya ya satu lubang untuk satu orang itu idealnya. Jadi kalau sekiranya tidak ada udzur, sebaiknya nggak usah gali yang sudah ada, tapi gali yang baru. Sekiranya tidak ada udzur, kecuali ini udzur, mepet, kuburan penuh, susah cari kuburan, misalnya, ya silakan, tidak apa-apa. Tetapi ini ketentuannya. Begitu digali, kok maaf masih ada jenazahnya, maka harus ditutup kembali, tidak boleh diisi yang baru. Itu kecuali maaf yang pertama sudah nggak ada lagi, hanya tinggal sedikit serpian atau apa, nah, itu baru boleh. Itu pun nanti dipinggirkan biasanya yang lama, baru diisi dengan yang baru itu biasanya. Itu baru boleh, tidak apa-apa. Tapi kriterianya saya ulang, idealnya satu kubur, satu lubang, satu orang. Karena dalam Islam itu kubur itu kehormatan bagi seseorang yang dikuburkan itu dalam Islam itu kehormatan. Kehormatan saya bagaimana? Kalau kita gali, terus misalnya maaf begitu digali rangkanya berantakan, kepala di sini kosong lagi misalnya, naudzubillah, kan jadi fitnah. Wah ternyata dia diadab, itu kan? Wah maksudnya jangan. Itu jadi orang jadi tidak terhormat lagi. Atau begitu digali jenazahnya utuh. Khawatirnya orang nanti mengkeramatkan secara salah gitu, mengkeramatkan secara salah. Makanya yang betul itu ya sudah yang dikubur situ nggak usah digali-gali lagi, kecuali ada udzur. Ada udzur itu nggak ada pilihan lain kecuali di situ gitu. Kan ada beberapa orang itu yang berwasiat, nanti kalau bapak meninggal nggak usah cari kuburan, cari makamkan di kuburannya mamamu aja, kan mamamu udah meninggal 10 tahun yang lalu misalnya gitu. Karena yakin kalau 10 tahun sudah enggak ada lah. Ngomong silakan enggak apa-apa. Tapi saya ulang idealnya ya satu lubang satu orang. Itu idealnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di Saudi itu kan karena udzur kan, karena terpaksa. Kalau haji kan yang meninggal bisa banyak, sehingga itu pun yang saya tahu karena sana itu mudah ya. Enggak kayak kalau kita kan mesti gali pakai pacul atau mereka tinggal buka gini aja. Kuburannya kan model padang berbatu, sehingga kemudian kayak ada beton yang ditutupkan di atasnya itu, ditumpuk pasir sudah selesai. Begitu setahun sekali kan dibuka itu. Dilihat kalau jenazahnya masih ada ditutup lagi. Kalau jenazahnya sudah habis, itu kayak ada rak-raknya di dalam kuburan itu, ada rak-raknya. Nanti dimasukkan di wadah, ditaruh di rak itu yang serpihan-serpihan yang masih ada itu, baru masuk jenazah baru. Itu di Saudi itu. Model kuburannya itu kayak beton gitu, karena mereka kan padang berbatu memang. Kalau kita kan tanah. Kalau mereka padang berbatu memang. Jadi kayak beton gitu. Terus kalau model Mekah kan ada tengah, ada lubang, ada
liang lahatnya, tapi bukan di pinggir kalau mereka di tengah kalau Mekah. Kalau Madinah baru pinggir. Nah itu kalau dibuka, kan dibuka gini aja, set gini. Kok masih ada jenazahnya, ditutup lagi. Gak diisi baru. Kalau dibuka, set, kalau sudah habis jenazahnya atau tinggal serpian-serpian gitu. Nah serpian-serpian itu dikumpulkan. Yang saya tahu, yang saya pernah nonton itu, ditaruh di kayak kotak tersendiri gitu. Terus ditaruh kayak ada rak-raknya di kuburan itu, ada rak-raknya gitu. Taruh di situ, terus jenazah baru masuk. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nonton nggih? Nggih. Batasan apa, Bu? Waktu? Oh ya. Ya, jadi itu tergantung tanahnya katanya ya. Iya, kalau Saudi itu tiap tahun dibuka itu. Tiap tahun dibuka Saudi itu. Iya, dicek gini aja. Dicek gitu. Yang 3 kali dicek jenazahnya masih utuh, dipatenkan sudah, enggak dibuka lagi. Kan ada makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani di Ma'la itu dibuka jenazahnya karena berkali-kali dibuka masih utuh, sekarang ditutup paten sudah. Karena jenazahnya utuh terus. Ya, terus jenazahnya Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah itu dibuka masih utuh, ditutup lagi udah, enggak diisi baru lagi. Ada yang mengatakan bahwa Maimun Zubair juga masih utuh terus, makanya sekarang ditutup, udah enggak diisi yang lain lagi udah. Itu. Jadi kalau masih utuh dan diulang bertahun-tahun dibuka kok masih utuh terus, ditutup udah, enggak dibuka lagi udah. Nah, untuk tanah di Indonesia ini ada yang mengatakan 3 tahun di Indonesia ini. Ya, itu tergantung tanahnya juga sih sebenarnya, Bu. Kan ada tanah tertentu yang mungkin membuat jenazah itu awet misalnya. Ada tergantung jadi tanahnya juga. Kenapa? Iya. Lebih lama. Ya mungkin saja. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang lain kalau ada. Nggih, monggo Bu Ana Hans. Nggih. Sholat berjamaah itu tetap lebih baik bagi wanita sekalipun. Walaupun di rumah, sholat berjamaah bagi wanita itu tetap lebih utama daripada sholat sendirian. Jadi kalau Bu Ana sekiranya masih memungkinkan untuk bisa berjamaah, tapi dengan menunggu itu lebih baik daripada kemudian sholat sendiri. Jadi kalau bisa tetap diusahakan berjamaah. Jadi di fikih itu, terutama dalam fikih yang saya baca dalam fikih sunnah nanti sudah dibaca lah tentang sholat berjamaah itu. Jadi bagi seorang wanita berjamaah pun itu tetap lebih baik daripada sendiri. Jadi kalau misalnya menunggu untuk berjamaah itu lebih baik daripada sholat di awal waktu tapi tidak berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bu Dona? Monggo Bu Dona. Ya, boleh. Oke, monggo Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salibnya ya. 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 Terus sholat ya.
Nggih. Baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam masalah muamalah, Nabi tidak membatasi agama. Dalam masalah muamalah, termasuk masalah berobat. Nabi itu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit liver, kata Nabi, Ali datang ke ini. Ke ini itu maksudnya seorang dokter Yahudi. Jadi Nabi itu punya langganan dokter, dia seorang Yahudi. Sayyidina Ali suruh berobat ke dia. Kenapa? Karena memang yang ahli dia. Nabi yang nyuruh ketika Sayyidina Ali sakit liver itu. Datang ke ini, seorang Yahudi yang ahli di bidang liver. Suruh datang ke dia oleh Nabi. Nabi yang nyuruh. Nah, jadi Nabi itu kalau masalah muamalah, termasuk masalah berobat, itu tidak membatasi dengan agama. Siapa yang ahli, silahkan. Nabi ketika mau hijrah kan butuh guide. Guide itu seorang Nasrani itu. Jadi yang membimbing Nabi ke Madinah bersama Abu Bakar itu seorang Nasrani. Seorang Nasrani, Nabi itu. Jadi kalau perihal muamalah, Nabi tidak membatasi dengan agama. Jadi beliau tidak ada masalah. Ya, kalau masalah akidah, masalah ibadah baru kita tegas. Lakum dinukum waliyatin. Jadi jangan saya paksa meyakini apa yang kamu yakini, sebagaimana aku tidak akan paksa kamu untuk meyakini apa yang aku yakini. Kamu beribadah dengan caramu, ya aku jangan dipaksa aku untuk beribadah dengan caramu, masing-masing lah. Lakum dinukum waliyatin. Tapi kalau masalah muamalah, masalah sosial, itu sependek yang saya pelajari, Nabi tidak membatasi dengan agama. Nah, termasuk berobat, karena ada contoh kasus tadi, gitu. Nggih. Nggih. Ya, yang kalau ibu mau silahkan, kalau ibu nggak mau ya nggak usah, gitu. Terserah, nggak bebas. Jadi silakan aja, nggak ada masalah. Itu yang pertama ya. Jadi masalah berobat tidak dibatasi dengan agama. Satu. Kemudian yang kedua mengenai Nabi Isa alaihissalam. Sependek yang saya pernah belajar, tapi saya bukan ahlinya ya, mungkin Anda lebih tahu. Saya pernah dengar seorang ahli kristologi itu mengatakan bahwa di zaman Nabi Isa itu sholat itu 7 waktu. 7 kali sehari, jadi bukan 7 hari sekali, bukan. Saya nggak tahu siapa yang merubah itu, yang merubah 7 kali sehari menjadi 7 hari sekali itu tidak tahu saya. Itu kata seorang kristolog, saya nggak paham betul apa enggak itu. Kan kalau kita kan 5 waktu, 5 waktu. Kalau mereka 7 waktu. Jadi kalau kita 5 kali, mereka 7 kali sebenarnya. Jadi lebih banyak. Makanya kan Nabi Musa itu ketika dengar umat Nabi Muhammad SAW dapat 50 waktu kan minta keringanan sama, nggak akan kuat umatmu itu. Sampai 5 kan, itu begitu 5, Nabi kan tidak mau itu, karena udah malu kan, minta keringanan terus sama Allah. Kata Nabi Musa, Muhammad, umatmu nggak akan kuat. Aku udah pengalaman jadi Nabi. Hadis Mi'raj itu sampai Nabi Musa ngomong gitu, aku pengalaman jadi Nabi. Umatmu nggak akan kuat katanya. Aku sudah malu sama Allah. Dan Allah menjanjikan 5 waktu sama dengan diberi pahala seperti 50 waktu kan. Itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa itu sependek yang saya tahu syariatnya, sholatnya itu 7 kali sehari. Ya, jadi sehari itu 7 kali, bukan 7 hari sekali, bukan. Nah, itu saya nggak tahu siapa yang merubah itu, wallahu a'lam. Ya, itu masing-masing lah ya, wallahu a'lam bisawab itu. Itu yang saya tahu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gini, para nabi itu punya syariat yang berbeda-beda, termasuk dalam hal sholat. Jadi mereka punya syariat yang berbeda. Bagaimana cara sholatnya saya kurang tahu, tapi yang pasti ada ruku dan sujudnya. Karena kan mereka ruku dan sujud, ya, itu semua itu pasti ada ruku, ada sujudnya. Tapi bagaimananya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sebenarnya gini. Kan Nabi Isa itu kan lahir di Bethlehem. Bethlehem itu daerah Palestina itu kan ya, Baitul Lahmi itu Bethlehem. Itu harusnya lagu-lagu Nasrani itu harusnya nadanya seperti orang-orang Palestina. Kalau ibu pernah tahu himnenya Muhammadiyah itu,
Itu nadanya gini, ya Nabi, gitu harusnya gitu. Kan lagu-lagu Palestina kan gitu, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, salam alaika, gitu. Kayak itu nadanya tinggi gitu. Itu harusnya kalau Palestina gitu, harusnya kalau Palestina. Cuma nggak tahu siapa yang merubah tiba-tiba jadi, si Rosa itu saya nggak tahu itu. Itu kan Eropa sudah itu. Saya nggak tahu, mohon maaf saya nggak tahu siapa yang pertama kali merubah itu. Saya nggak tahu, tapi harus apa? Coba ya. Enggak, maksud saya gini loh, Kak. Saya bilang kalau ikut nadanya Palestina kan kayak gitu. Kalau Serosa kan itu kan Eropa. Enggak apa-apa kan masing-masing kan punya gayanya sendiri. Iya. Ya wis. Itu masing-masing lah ya, aku gak melok-melok wis. Tapi itu ya Bu ya, itu yang saya pahami. Wis pokoknya masalah ibadah, masalah akidah selakum dinukum waliyadin wis masing-masing lah satu ya. Mas saya kalau membahas masalah begini-begini ini nanti Kristolog aja yang paham, saya nggak paham itu. Yang ketiga berkenaan dengan apa tadi Bu? Roh, bagus. Begitu ruh kita lepas dari badan, ruh kita langsung berada di alam yang baru, namanya alam barzah. Begitu ruh pisah dari badan kita, ruh kita berada di alam yang baru, namanya alam barzah. Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat 99 sampai dengan 100 itu. Jadi dikatakan dalam ayat itu, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh, katanya mati, kok ngomong? Iya, yang ngomong berarti ruhnya. Tapi kok mati jasadnya? Berarti ruhnya masih hidup. Apa kata ruh itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berarti dia sudah enggak di dunia berarti. Untuk apa kembali ke dunia? La'ali a'malu shalihan fima taraktu. Agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi pengen balik ke dunia lagi kalau diizinkan. Kata Allah kalla enggak boleh. Kalau boleh pulang semua itu. Belum, itu masih belum. Masih belum masuk ke alam barzah itu, dia belum masuk ke kuburan kan jenazahnya, masih baru lepas itu. Kejadian baru lepas itu. Terus kata Allah wa mi waraihim barzah, dan mereka berada di barzah itu hingga pada hari mereka dibangkitkan kembali oleh Allah. Jadi di barzah itu ada kehidupan juga kayak kita sekarang ini. Ada saling berkunjung, saling bicara, saling ngobrol. Kalau frekuensinya sama. Kalau frekuensi nggak sama, nggak ketemu karena di frekuensi yang berbeda. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Linda. Nggih. Bagus. Tidak apa-apa. Saya monggo fi amanillah. Kembali sukses ya. Bu, selamat. Semoga panjang umur yang barakah wal afiyah. Iya. Nggih. Selamat ya. Sukses. Nggih, monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih, monggo. Nggih. Saya ulang tadi ya. Saya ini lahir di bidan Nasrani. Kakak bidan yang membantu kelahiran saya itu Nasrani. Jadi kakak saya, adik saya sampai anak 4 itu lahir di bidan Nasrani itu. Di bidan Nasrani itu. Kenapa ibu saya kok milih bidan yang Nasrani itu? Saat itu ya, bidan yang Nasrani ini Masya Allah di samping ahli, pengalaman, terus beliau ini orangnya baik Masya Allah.
Jadi selalu diingatkan oleh beliau kalau waktunya sholat, kalau waktunya, termasuk suruh mengadani bayi itu beliau ngingetin itu. Bagi yang sepakat dengan itu ya, karena saya termasuk yang diadani saat itu. Jadi ibu saya 4 anaknya itu lahir di bidan yang Nasrani itu. Karena memang ibu saya, masya Allah orangnya terpercaya dalam hal itu. Makanya Nabi itu ketika Sayyidina Ali sakit liver, itu disuruh berobat ke ahli liver yang agamanya Yahudi, karena yang ahli dia memang. Dan itu Nabi yang nyuruh. Gitu. Nah, hari ini betul kata Bu Linda, ya kalau memang ibu mau kepada dokter yang Muslim, cari yang betul-betul amanah, memang ahli betul. Itu seperti itu. Kalau pilihannya yang ada, mohon maaf, yang beragama Islam misalnya kurang, sementara yang non Muslim itu bagus, tidak ada masalah. Silakan aja pilih yang non Muslim, tidak ada masalah. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Silakan aja. Nggih, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Desi. Ya. Nggih. Ya. Nggih. 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 Saya dulu ketika istri saya hamil, saya berusaha mencari dokter spesialis kandungan itu yang perempuan sebisa mungkin. Tapi kadang ya salah pilih, jenenge ayu tiba-tiba lanang ganteng. Ya itu kejadian. Tapi saya lega karena ternyata dokter itu cuma ngeliatin di komputer itu, yang nangan itu suster-susternya ternyata. Sing demok-demok bojoku ya suster. Jadi ya alhamdulillah enggak. Terus itu yang pertama. Jadi enggak ada masalah kalau misalnya ibu ke dokter laki-laki karena ibu merasa ini yang ahli, ini ibu merasa nyaman dengan itu dan ibu yakin dengan kemampuannya, silahkan, enggak ada masalah. Pernah ada jamaah itu ngomong ke saya gini, Ustadz, ada dokter spesialis kandungan perempuan tapi di Rumah Sakit Ananda saat itu ya. Sementara ada yang laki-laki di PUP, rumah beliau kan di PUP. Dekat rumah Ustadz. Saya kalau ke Ananda takut kontrak karena jalanannya kan ya gitu. Boleh nggak Ustadz kalau saya ke dokter? Boleh banget, tidak ada masalah. Kenapa? Karena daripada membahayakan. Jadi selama kriterianya memang dia ahli, terus kemudian insya Allah amanah, sudahlah. Dokter ahli kandungan tuh enggak, ketika melihat punya ibu juga enggak akan bayangkan yang aneh-aneh. Dia wis tuwuk delok ngono iku wis. Dah wis tuwuk delok ngono iku wis. Jadi kenapa? Oh ya. Ya berarti cari monggo. Ya cari yang lain lah, monggo silakan ngoten gitu. Jadi singkat kata singkat cerita nggih monggo lah. Jadi itu kembali kepada keahlian, ya enggak apa-apa. Nggih. Ada lagi yang lain mungkin, monggo silakan. Nggih, monggo. Cukup nggih? Ya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.